17岁少女，生活却不少女。她是李佩玲。每次放学后，她只能马上回家。Sabar. Oke, coba tes. Iya, kedengeran suaranya teman-teman? Teman-teman, hadir kita bertiga di sini ya. Tiganya kok kayaknya wajah baru nih. Ada wajah baru nih. Apa kabar semuanya? Hadir lagi dalam obrolan di siang ini, obrolan RTI Edisi SI. khusus ya. Ya, edisi khusus. Kali ini ngobrolin soal PMI dan PMI juga kita secara khusus mengundang nih seorang nona cantik dari India, dari Indonesia. Dari India kan biasanya nona cantik dari India gitu kan. Jadi kita masuk-masuk dia udah digodain ya sama Kak Farini. Biar nggak tegang, karena Farini lihat kayaknya tegang nih, kayak mau diapain gitu. Jangan takut, kita ngobrol-ngobrol aja kok. Ya yang pasti teman-teman nih, kalau ada teman-teman khususnya yang ada di Taiwan, kalau ada masalah apa boleh nanya juga nih. Iya. Masalah terkait ya buku rekening tabungan Nona ini berapa gitu ya. Dia lagi Kata Ina tak ada suaranya. Apakah masih tidak ada suara? Sekarang Tolong kasih tahu ya. Teman-teman tolong kasih tahu dan tolong disebarluaskan. Apakah masih ada karantina? Masih, sampai sekarang ini masih belum ketok palu bilang tidak ada karantina. Bahkan untuk turis yang masuk pun cuma bilang mau dibuka tapi belum ada tanggalnya. Jadi biar gimana pun balik bagaimanapun balik juga tetap di karantina. Sementara ini masih untuk sampai saat ini ya, itu 3+4. Ya. 3 itu 3 hari ya istilahnya isolasi. Kalau seandainya mau ya udah selebihnya hari keempatnya itu baru kalau mau keluar swab negatif baru boleh keluar. Dan selama ini juga jangan naik kendaraan umum, kemana-mana naik sepeda kali ya, jalan kaki kali ya. Jadi untuk atau sementara dianterin mungkin aja keluar kota dulu ya. Nah kalau bisa sih diusahakan ya di rumah. Oke. Iya kan? Itu sudah ada untuk suara. yang kan. Oke, di hari ini kita sudah mengundang teman kita, dia yang care sama pekerja migran. Jadi teman-teman tolong di-share. Kemudian jika teman-teman punya masalah apa seputar ketenagakerjaan atau di Taiwan punya masalah, silakan untuk memberikan pertanyaan, ketik di bawah aja. Dan kalau kita bisa menjawab, kita bisa langsung menjawab. Atau akan ditampung dulu ya. Kita belum memperkenalkan diri dulu nih. Hari ini untuk acara obrolan bersama dengan RTI, kita bertiga di sini. Saya Farini, Amina Chandra, dan satu lagi adalah Felicia. Felicia dari mana nih? Saya Felicia dari Garden of Hope Foundation. Oh, bukan dari Indonesia ya? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Sangkanya dari kebon katanya, dari garden kan, di kebon. Ya itu nama organisasinya adalah Garden of Hope. Jadi Taman Pengharapan. Betul. Ya, jadi tentu saja ya, ini bisa menceritakan sedikit gak tentang Garden of Hope-nya? Boleh. Jadi Garden of Hope itu dia adalah organisasi yang panik. Melindungi. Iya, dia Garden of Hope ini sebenarnya dia lebih ke arah melindungi hak-hak dari wanita dan anak-anak. Jadi misalnya kalau yang di keluarganya, kalau ini buat orang Taiwan, kalau orang ada wanita atau anak-anak misalnya ada dapat KDRT atau kalau nggak anaknya mungkin jadi saksi dari KDRT ibunya dan sebagainya, itu Garden of Hope itu siap membantu. Tapi di bawahnya Garden of Hope ada lagi namanya satu departemen, yaitu Go Migrant. Inilah saya, Felicia. Ya, jadi Go Migrant ini tujuannya adalah untuk membantu para PMI, nggak cuma PMI tapi semua orang luar yang berada di Taiwan. Jadi kalau di Taiwan ini orang-orang luar termasuk PMI ataupun imigran baru ya? Ya, imigran baru juga bisa, atau kalau nggak ada mahasiswa ataupun pekerja lainnya yang bukan orang Taiwan, kalau memangnya ada ketemu masalah apapun di Taiwan bisa konsultasi sama kita. Jadi ada nomor teleponnya nggak? Ya? Masih hafal nggak? Kalau nomor telepon kita dibagi 2. Tapi aku promosiin nomor yang paling gampang diingat aja ya. 11111. Enggak segampang itu. Nggak segampang itu. Tapi bisa diingat ya teman-teman. Ini gampang diingat.
Nomornya 03 03 2522 522 2522 522 522. 03 2522 522. Oke, ya. Jadi Aminah juga sudah ketik ya di komentar. Teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas ini. Apabila punya masalah, bisa menghubungi mereka. Mereka pasti akan membantu. Kan kita tahu sendiri ya, untuk saat ini tetap masih Indonesia, pekerja migran Indonesia yang paling banyak di Taiwan. Jadi otomatis semakin banyak tentu saja masalah yang ada juga mungkin semakin banyak dan semakin rumit. Bayangkan kalau seandainya ada satu orang dibandingkan dengan 2 orang, masalah 1 orang mungkin hanya 1 orang saja, tapi kalau masalah 2 orang berarti masalah 2 orang 2 kali lipat ya. Jadi ini karena banyaknya pekerja migran di Indonesia di Taiwan, jadi otomatis ya semakin banyak. Nah biasanya masalah-masalah apa nih yang Felicia tangani? Kan tadi itu terbagi dari 2 ya, tadi teleponnya ada 2 saluran, yang gampang dan yang gampang diingat dan agak susah diingat. Itu bedanya apa? Apa karena benar-benar satu gampang satu susah gitu? Jadi kalau yang gampang diingat ini memang karena dia beneran untuk saluran konsultasi. Jadi dari mulai tahun ini Januari 2022 dari pemerintah Taoyuan, dia Biro Ketenagakerjaannya Taoyuan, dia bekerja sama, dia kasih hak kepada Garden of Hope untuk membuat satu layanan konsultasi. Nah, layanan ini dikhususkan buat para ibu dan anak migran. Jadi kayak misalnya ada PMI yang di Taiwan ini hamil, atau kalau nggak memang udah lahiran punya anak, terus kayak pengen tanya-tanya misalnya, oh di Taiwan boleh nggak sih hamil, boleh nggak sih lahiran, atau kalau nggak bisa lahiran di mana ya, harus cek USG kandungan gitu-gitu. Terus kalau udah setelah lahiran anaknya gimana ya, siapa yang bisa jagain, atau kalau nggak ada bantuan apa nggak dari pemerintah atau segalanya. Layanan konsultasi ini yang tadi 03 25 22 522 ini adalah konsultasi utama, layanan utamanya. Gitu. Jadi ini karena kan dari pemerintah kota Taoyuan ya. Betul. Nah kalau seandainya di luar dari pemerintah kota Taoyuan masih bisa nggak minta bantuan, atau akan bisa nampung tapi akan dialihkan? Oh boleh dong, servis kita ini walaupun punyanya kota Taoyuan, tapi servis ini berlaku untuk satu Taiwan. Seluruh Taiwan. Seluruh Taiwan, betul. Mau yang jadi sampai luar pulau juga. Anda ada di Taipei, Anda ada di Kaohsiung, Anda ada di Tainan, atau Anda juga yang ada di Jinmen juga bisa ya. Betul. Jadi telepon bukan berarti karena ada tadi dibilang ini adalah di bawah naungan pemerintah kota Taoyuan, tetapi pelayanannya tidak terbatas hanya Taoyuan. Betul. Terbuka untuk sekalian semuanya ya. Iya. Nah, jadi ini dikhususkan kepada PMI ya, tentu saja jadi otomatis adalah PMI wanita ya, perempuan ya. Kalau yang untuk masalah mengandung, melahirkan. Iya. Apakah ada ini ya, istilahnya bantuan juga untuk ayahnya dari sang anak? Oh boleh, jadi ayahnya juga bisa telepon. Jadi kalau yang untuk telepon untuk nanya-nanya itu nggak cuma terbatas untuk ibunya, tapi ayahnya pun kalau misalnya punya istrinya kenapa nih, atau kalau nggak ayahnya sendiri mungkin kayak karena sebenarnya kalau di Taiwan ini kalau misalnya kita sebagai pekerja yang ada di bawahnya Laucifa, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau pekerja yang di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, kalau misalnya walaupun dia sebagai ayah, tapi misalnya istrinya lagi hamil nih, terus ayahnya ini perlu nemenin istrinya buat USG. Nah biasanya kan istrinya bisa ada libur cek USG gitu kan. Tapi kan ayahnya ada nggak? Ayahnya tentu aja ada dong. Dia bisa izin libur juga untuk temani istri cek USG. Ini dalam undang-undang sebenarnya ada tertulis. Jadi sebenarnya ayah itu juga bisa konsultasi ke kita, ataupun kalau ada masalah lain juga bisa nanya-nanya, itu nggak masalah. Tinggal ayahnya mau nggak sih konsultasi, biasanya ayah nih, kita jadi lebih fokus ke perempuan ya. Ya, jadi teman-teman sebenarnya kita bisa melihat ya bentuk perhatian dari pihak pemerintah Taiwan terhadap pekerja migran maupun imigran baru yang menetap di Taiwan, atau juga pekerja wanita. Nah, untuk perlindungannya itu semakin nyata. Buktinya sudah terbentuk organisasi yang peduli dengan pekerja migran atau juga pekerja wanita dalam kondisi hamil pada saat mengalami masalah, dan pasti akan diberikan perlindungan dan bantuan. Jadi sebenarnya bukan karena hamil juga, tetapi untuk segala macam pekerja migran, entah itu dari Indonesia, dari Thailand, dari Vietnam maupun juga dari Filipina, itu pemerintah Taiwan mencoba untuk merangkulnya ya. Dan bagi Anda yang mungkin tinggal lama nih di Taiwan, yang bekerja mungkin sudah memasuki kontrak keberapa, mungkin Anda bisa merasakan dari zamannya dulu kesannya berapa? Bahula, pasti nih sejak pertama kali Farini terjun ke RTI dan memberikan
pelayanan juga nih untuk pendengar Indonesia maupun juga pendengar di Taiwan. Nah itu ketahuan sekali ya perkembangannya. Dari dulu boleh bilang 1955 kalau dulu ya belum begitu berfungsi. Tapi sekarang boleh bilang sedikit-sedikit ya 1955 bahkan udah ada diikuti dengan kemajuan sekarang ini ya. Ada land app segala macam dan lain sebagainya. Jadi ya tentu saja ini juga salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Taiwan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal gini, biasanya yang ditangani kasus-kasus apa nih yang pernah ditangani? Apakah ada ya mungkin contoh kasus atau teman yang bisa diajak ngobrol nih untuk sekarang ini? Oh, boleh. Jadi kasusnya ini kita sebenarnya banyak yang kita tangani dari dulu juga udah mulai ada sampai sekarang juga kita masih membantu. Terus kayak sekarang aku udah ada teman-teman PMI, beberapa teman PMI yang lagi ada di line sekarang, lagi online. Oh gitu ya. Jadi bisa ajak ngobrol-ngobrol ya. Jadi boleh bilang selama ini kalau boleh tahu sudah berapa banyak kasus nih? Bisa terhitung nggak? Atau mungkin hanya masih 10 jari karena kan nggak mungkin nggak banyak baru kali ya. Ini juga termasuk penanganan kan baru. Boleh bilang secara resmi, secara benar-benar disebarluaskan bahwa PMI, pekerja migran di Taiwan itu boleh hamil dan peraturan-peraturannya mulai boleh bilang baru direvisi dan diresmikan, diberlakukan. Nah, apakah banyak kasusnya? Kalau dari kita kan mulai buka bulan Januari kemarin tuh. Kalau dari sampai sekarang ini angkanya yang kita terima telepon itu nggak cuma dari PMI tapi juga ada dari majikan, dari agent atau bahkan dari social worker dari organisasi-organisasi lain. Nah, kalau dihitung semuanya jumlahnya itu udah lebih dari 70 lebih deh. Oh, 70-an ya. Dan sekarang ada yang lagi ngobrol-ngobrol nih, bisa diajak ngobrol nggak nih? Bisa diajak ngobrol. Kita hubunginnya teman-teman, kita hubungin salah satu ya. Jadi 1 atau 2 orang yang bisa berbagi nih dengan kita pengalamannya di Taiwan dan juga pada saat menghadapi masalah yaitu dia hamil di Taiwan ya. Coba bisa ya. Jadi kita sambil sambil Felicia menunggu untuk kontak, kita juga ngobrol-ngobrol nih. Bagi teman-teman sendiri yang mungkin juga memiliki masalah terutama ya mungkin kalau kayak gini mungkin kita akan fokus ke masalah hamil ya. Apakah di Taiwan ini masalah seperti apa yang mereka alami dan mereka akan sedikit berbagi pengalaman mereka buat kita dan apabila ini terjadi pada diri teman-teman sendiri atau teman-teman sekeliling kita juga bisa mencari jalur yang bisa memberikan bantuan atau memfasilitasi. Jadi jangan karena hamil takut terus kabur. Ini malah menambah masalah. Langsung istilahnya diaborsi dengan aborsinya juga yang boleh bilang yang tidak resmi atau istilahnya tidak jelas nih. Nanti kalau ada apa-apa yang rugi siapa? Sudah bisa dihubungi? Sudah masuk ya? Udah masuk ya? Oke, kita ngobrol ya. Halo? Kita mesti pakai headset nih. Halo, selamat siang. Ini? Halo, selamat siang. Oke. Halo, ini dengan Mbak. Saya istilahnya pakai war aja ya atau im. War boleh? War ya? War. Dengan Mbak War ya? Iya. Mbak War, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Cek. Dan tadi ngobrol dengan Felicia, katanya Mbak War ini saat ini statusnya sebagai PMI yang sedang mengandung ya? Iya, lagi hamil. Lagi hamil ya? Oh gitu boleh cerita-cerita dikit gak? Boleh berbagi dikit gak nih? Sudah berapa bulan, Mbak War sudah berapa bulan? Udah hampir 7 bulan. 7 bulan. Kehamilannya. Wah, 7 bulan ya. Punya masalah nggak selama kehamilan ini? Punya masalah nggak dengan pekerjaan kamu? Iya, kemarin ada masalah tapi udah dibantu sama shelter. Terus udah selesai masalahnya. Masalahnya masalah apa nih kalau boleh tahu? Bisa berbagi nggak? Bisa aja. Masalah tentang itu bayar agensi. Bayar agensi? Iya. Maksudnya? Kan aku kan kemarin kan nggak tahu kan aku di sini udah 3,5 tahun. 3 tahun finish terus pindah pabrik gitu. Terus dari pabrik yang kedua ini aku ditarik uang agensinya 1.800, katanya harusnya 1.500 gitu Mas.
Oke. Jadi untung Mbak War tahu ya bahwa itu potongannya ternyata nggak benar. Memang sih cuma selisih 300, tapi 300 lumayan loh, bisa buat beli bento ya. Buat bisa beli naik bus bisa keluar kota itu ya. Ini 300 sebulan loh. 300 sebulan. Jadi kalau dihitung lagi 12 bulan berarti wah 3.600. Terus akhirnya gimana nih Mbak Warnya langsung hubungi atau Mbak Warnya sendiri pertama coba konsultasi dengan agensi atau majikan atau gimana? Atau langsung gimana nih? Pertamanya itu konsultasi dulu, nanya-nanya dulu gitu, terus nanya-nanya dulu ke itu shelternya, terus gimana, terus sama shelternya ditanggepin, terus dibantu nyelesain masalahnya. Terus jadi langsung dibantuin ya? Jadi uang sudah kembali ya, sudah dapat. Halo? Halo. Ya, jadi sekarang sudah dipotongannya sesuai dengan peraturan yang ada ya, yaitu 1.500 per bulan ya. Karena memang kalau untuk pertama kali datang yang mana belum perpanjang belum perpanjang, karena untuk pertama kali datang tahun pertama itu potongan ada 1.800 per bulan selama setahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua itu 1.700 selama 12 bulan, dan tahun ketiga serta seterusnya itu adalah 1.500. Dan biasanya karena itu kadang-kadang ada juga yang nakalan nih, karena bilang perpanjang kontrak kan berarti tahun pertama, jadi dihitung lagi dari 1.800, padahal kan peraturannya bilang dari tahun ketiga dan seterusnya itu adalah 1.500 karena depan sudah bayar. Dan jadi istilahnya ini juga kenapa makin lama makin murah, karena otomatis semakin lama bekerja di Taiwan mungkin masalah untuk yang perlu membantuan agensi itu makin lama makin berkurang. Nah, untuk ganti boleh majikan. nggak Mbak War kita bertanya mengenai masalah Mbak War kan dalam saat ini kondisi mengandung. Apakah tetap bekerja di majikan yang sama atau majikan juga keberatan? Kalau misalkan Mbak War itu dalam kondisi hamil bekerja di rumah majikan. Itu majikannya pihak pabriknya nggak mau tahu, akan aku ngomong aku hamil, ngomong ke agensi, terus katanya agensi pihak pabriknya nggak mau ngambil lagi, katanya kalau hamil katanya harus pulang Indo. Terus aku kan nggak mau pulang Indo, terus aku konsultasi tanya-tanya, terus aku telepon ke Taoyuan konsultasi, emang iya kalau orang hamil lah harus pulang Indo gitu, katanya enggak ada itu apa undang-undangnya kalau hamil itu dipulangin gitu. Terus minta bantuan ke itu Taoyuan itu telepon. Oh, untung ya, kalau enggak kan bilangnya langsung bilang nggak mau diteruskan, berarti mesti pulang ke Indonesia. Untung Mbak Warnya ada nanya-nanya ya. Dan pada saat itu pas saat konsultasi dari pihak pabrik ya, jadi Mbak War udah kerja di pabrik ya? Iya, kerja di pabrik. Akhirnya gimana? Bisa lagi meneruskan pekerjaan Mbak War atau gimana nih? Atau pindah majikan? Ya. Ya, putus kontrak itu waktu itu pas pas telepon ke itu Taoyuannya udah putus kontrak gitu, udah diputus sama majikan itu. Wah. Baru tahu kan seharusnya kan kalau ada pekerja yang hamil kan nggak boleh langsung putus kontrak katanya. Tapi aku nggak tahu, terus aku nanya-nanya konsultasi ke Taoyuan gitu, katanya nggak, pihak pabrik itu nggak boleh memutuskan kontrak sepihak kalau pekerjanya hamil gitu, katanya nanti pabriknya juga kena peringatan katanya, tapi udah terlanjur sampai sekarang udah. Selama Mbak War dalam kondisi hamil, pas Mbak War bekerja di pabrik mengalami susah nggak, merasa karena hamil terus bekerjanya itu agak tidak leluasa atau lebih tidak enak badan? Pernah nggak mengalami seperti itu? Atau tetap biasa-biasa aja? Pernah pas hamil 1 bulanan itu, kan namanya orang hamil ya. Hamil muda ya? Hamil muda ya, lemes, mual gitu, nggak nyaman gitu. Mbak War kasih tahu ke pabriknya itu pas udah usia kandungannya berapa minggu nih? Pas udah 2 bulanan. 2 bulanan. Dan pada saat itu pihak pabrik langsung bilang karena hamil jadi mau dipulangkan ke Indonesia. Iya. Pada saat itu masih belum minta bantuan dari konseling? Belum, soalnya belum tahu-taunya itu lihat Facebook gitu. Terus pada saat itu sudah diputuskan kontrak dan status Mbak War jadi gimana waktu itu? Statusnya putus kontrak,
aku kan nggak mau pulang, terus aku cari kerja, tapi agensi nggak mau bantu, jadinya ya cari-cari kerja gitu. Oke. Jadi ini bukan pengalaman penting ya untuk teman-teman lainnya ya, dan juga bisa membagikan pengalaman dari Mbak War ke teman-teman lainnya ya. Jadi kalau ada misalnya masalah, jangan langsung mau diputuskan kerja, karena kalau otomatis kalau diputuskan kerja mungkin pas saat kita mau balik itu repot ya, atau enggak mungkin juga susah atau bagaimana ya. Tapi langsung cari konsultasi, kemudian juga cari bantuan, yaitu baik itu dari 1955 atau mungkin juga kalau seandainya masalah hamil atau lainnya, ya bisa juga ke Garden of Hope atau ke mana, banyak sekali ya saluran-saluran bantuan ya. Mungkin dari Felicia bisa berbagi sedikit bagaimana dalam penanganan kasus Mbak War ini. Oh iya, jadi yang di saluran konseling yang di Taoyuan itu namanya Wallspace, bisa dicari di Google Wallspace gitu. Terus habis itu kita biasa nanganin dari awal sampai akhir. Jadi nggak cuma layanan konseling, sebenarnya Wallspace ini juga ada shelter kalau di daerah Taoyuan kalau memang ada yang membutuhkan. Tapi ini khusus untuk pekerja migran. Nah terus kayak Mbak War ini, dia lagi pas pertama kali kan udah diputus kontrak tuh sama pabrik. Nah habis itu makanya dia baru datang untuk konsultasi ke Wallspace. Nah dari sini, karena kalau dari pabrik kan putus kontrak di tengah-tengah, berarti dia ada waktu 60 hari buat cari majikan baru. Oke. Nah kalau dalam 60 hari ini dia nggak dapat majikan, dia harus dipulangkan ke negara asalnya. Nah untungnya Mbak War keburu untuk telepon ke kita, dan akhirnya sebenarnya pemerintah ini udah ada keluar namanya peraturan yang baru. Jadi kayak karena pekerja migran boleh hamil, boleh lahiran di Taiwan, makanya ada yang namanya surat penangguhan pindah majikan. Betul. Nah surat ini kita bisa dapatkan kalau memang kita dalam status sudah tidak bekerja. Nah, setelah itu kita bisa mohon surat ini ke Kementerian Tenaga Kerja. Terus habis itu masa berlakunya adalah 60 hari sampai tanggal lahiran. Jadi misalnya kalau kita ke dokter, terus nanti kan dokter bakal kasih tahu, oh nanti kira-kira tanggal lahirannya tanggal berapa. Nah, surat ini kalau kita mohon, kita bisa dapat tanggal masa tinggal di Taiwan sampai 60 hari setelah kita kelahiran. Jadi waktu kita nunggu untuk lahiran itu kita nggak usah bingung kayak, oh bisa nggak ya tinggal di Taiwan atau harus pulang nih karena waktunya ARC-nya udah mau habis, udah mau kadaluarsa, harus pulang Indo. Nggak apa-apa, karena sebenarnya ada surat penangguhan pindah majikan yang ini. Jadi kita bisa sampai 60 hari setelah lahiran kita masih bisa tinggal di Taiwan. Setelah itu baru kita ulang lagi cari majikan lagi. Oke, Mbak War, Mbak War sendiri, kita kembali lagi ke Mbak War ya, karena nanti teleponnya kesian nunggu. Mbak War sendiri sekarang sudah hamil 7 bulan ya tadi kalau nggak salah ya? Iya. Rencananya gimana nih di Taiwan? Apakah ingin setelah melahirkan di Taiwan kemudian juga terus bekerja atau mungkin pulang ke Indonesia, atau mungkin juga juga kemudian bayinya ini akan ditaruh tetap tinggal di Taiwan ikut Mbak War, atau mungkin dititipkan dulu ke Indonesia sampai Mbak War finish, atau gimana? Oh jadi Farini yang ngomong gitu. Ya Mbak War, planningnya gimana nih Mbak War? Kalau rencana setelah lahiran pengennya lanjut kerja, terus dedeknya pengennya ikut di Taiwan, tapi sampai umur setengah tahun gitu nanti dibawa pulang cuti ke Indo. Oh oke. Jadi semoga saja ini bisa kesampaian ya, dan semoga saja Mbak War nanti setelah melahirkan, kemudian setelah masa nifas, mungkin bisa mendapatkan majikan yang cocok dan bisa juga sesuai dengan keinginan. Tapi tentu saja ya, yang penting adalah kesehatan dari Mbak War sendiri dan juga sang bayi ya. Karena ya itu juga penting. Nah kalau kayak ini selama ini jadi biayanya gimana nih, biaya hidup dari Mbak War? Kalau belum kan selama ini jadi nggak kerja kan ya Mbak War ya? Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ada rencana nih untuk mengandung, hamil di Taiwan, kemudian melahirkan di Taiwan, itu juga harus persiapkan untuk biaya ya. Ya mungkin kalau depan-depannya sudah nabung, jadi selama menunggu kelahiran, kan mungkin juga pada hamil besar mungkin juga nggak ada gaji kan untuk yang didapatkan. Nah ini juga harus mempertimbangkan hal ini ya. Halo? Kalau masalah biayanya itu udah nabung itu. Oh iya, jadi mesti terus seperti juga dibantu sama suami gitu. Suami juga di Taiwan Mbak War?
Iya, suaminya di Taiwan kerja juga. Oh, jadi untung Mbak War sendiri memang sudah ada planning nih. Jadi bukan asal hamil aja, kemudian udah hamil gimana dong kelanjutnya? Nggak jelas. Nah itu kan juga ingat kita itu juga ini bayi dalam kandungan juga satu nyawa ya. Jadi kalau kita sia-siakan atau kita abaikan begitu saja juga tidak boleh ya. Oke deh Mbak War, terima kasih ya untuk ininya sharingnya. Ya. Terima kasih, semoga Mbak War sehat dan kemudian juga sampai melahirkan nanti, dan semoga oh ya mau pengen tahu juga bayinya laki atau perempuan nih, sudah tahu belum? Jenis kelaminnya alhamdulillah Belum ya? cowok. Oh alhamdulillah cowok ya. Oke, selamat ya Mbak War. Oke, terima kasih Mbak War. Terima Makasih. kasih. Iya, tadi adalah dari Mbak War ya, salah satu mereka yang hamil pada saat masa kontrak kerja di Taiwan ya, dan meskipun ya karena belum tahu masalahnya akhirnya dia putus kontrak dengan pabriknya ya. Tapi kalau seandainya lebih pagi mungkin lebih bisa dibantu lebih ini ya. Nah, dan sekarang ini tentu saja Felicia sendiri ada masukan nggak untuk kalau seandainya teman-teman lainnya? Iya, kalau masukannya sih yang jelas adalah kita sebagai wanita pekerja di Taiwan, kita punya hak untuk lahiran, kita punya hak untuk hamil. Itu udah tertulis banget dengan jelas di undang-undang kesetaraan gender yang ada di Taiwan. Jadi kalau majikan itu nggak bisa fire, nggak bisa putusin hubungan kerja dengan kita dengan Secara alasan kita sepihak hamil. ya, Iya, secara betul. sepihak ya. Jadi mesti Secara sepihak. konsultasi, bilang mesti ada kesepakatan antara majikan dan PMI, Pekerjanya, pekerja betul. migrannya ya. Betul. Oke, jadi tadi dari Mbak War. Masih ada lagi yang bisa di-share? Kita ada satu teman lagi, ada satu teman. waktunya. Oh, boleh ya. Kita dengarkan lagi ya untuk salah satu teman lagi yang memiliki Ya, masalah kita sambil hamil ya. menunggu ya, sambil menunggu panggilan telepon buat teman kita yang satu lagi. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, kita sambil menunggu kita juga bisa mendapatkan informasi pekerja wanita punya hak untuk hamil di udah yang Taiwan. diangkat Ya, dulu. halo. Halo, selamat siang. Ya, halo. Tadi sudah dikasih tahu nih sama Felicia, mbaknya namanya siapa. Tapi kita di sini menggunakan nama Im aja ya, Mbak Im ya, boleh? Boleh. Mbak Im, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat. Udah makan belum? Untuk siang ini belum. Belum ya? Oh, sama, kita juga belum makan. Makan malam. Oh iya, Mbak Im, tadi ada yang Felicia bilang, Mbak Im juga merupakan salah satu teman yang saat ini dalam kondisi Masalahnya, hamil ya, hamil. Boleh Iya, bagi benar. sedikit pengalamannya? Oh, Hamilnya boleh. sudah berapa bulan nih? Ini udah mau 5 bulan sih, ini bulannya udah 5 bulan. 5 bulan. Dan sekarang kondisinya lagi menunggu atau lagi bekerja atau lagi apa nih? Wah, lagi menunggu. Karena Menunggu sudah pindah majikan ya. kontrak dengan majikan. Terus Iya, benar lagi penangguhan. ya, selama masa kehamilan ini pergi medical check up gak tidak buat kandungannya? Pergi selalu Oke. rutin. Selalu rutin. Masih punya kartu Askes ya? Masih semuanya masih. Oke. Jadi tidak masalah, sehat-sehat aja ya, kondisi ibu dan anak sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat semua. Ini apakah sekarang kan masih dalam proses pindah majikan? Apakah majikan sebelumnya itu ini proses pindah majikannya alasannya apa? Apakah karena majikan pertama itu keberatan Mbak Im bekerja atau bagaimana? Enggak. Majikan tidak keberatan, majikan mengetahui bahwasannya saya hamil, saya mengandung, dan majikan juga mengizinkan. Tetapi dia tidak mengizinkan untuk melahirkan, dia hanya menyelesaikan kontrak. Kebetulan kontrak saya itu habis bulan 9 tahun ini ya. Oh, Bulan 9, iya pas kebetulan kontrak saya di tempat saya bekerja jaga si kakek tadi, lansia tadi, kebetulan kontraknya habis bulan 9 tanggal 27. Nah, terus karena majikan hanya mengizinkan sampai bulan 9. Terus lalu kan orang mengandung itu sering sakit gitu kan, maksudnya ya sakitnya itu kan mungkin mual, muntah, dan aku di rumah majikan itu nggak ada majikan ya, maksudnya di rumah hanya berdua dengan lansia aja sama si kakek aja, jadinya kan akunya sendiri itu yang tidak enak hati, maksudnya kitanya
selalu izin dengan majikan bahwasanya majikan saya lagi gak enak badan nih gitu. Majikannya mengerti bahwasanya kita lagi mengandung karena majikan mengizinkan. Tapi kan terus dirasa-rasa karena hamil masih 1-2 bulan kan masih sering mual ataupun ya gimana ya, maksudnya badannya masih kurang enakan, terus memutuskan ya udah gimana kalau saya putus kontrak, dan majikan juga tidak keberatan. Kalau emang kamu tidak mau menyelesaikan sampai selesai kontrakmu yang saya kasih waktu sampai bulan 9, kalau kamu mau putus kontrak saya tidak masalah, kata dia gitu. Jadi fine-fine aja, sama majikan juga ya baik-baik aja. Terus ini rencana ke depan bagaimana? Rencana ke depan kan sekarang saya ini tidak ada majikan ya. Sekarang sama saja tidak ada majikan, sudah putus kontrak dengan majikan. Dan saya sekarang itu lagi sepenuhnya minta bantuan ke Wosped sini lah. Dianjurkan ke 119, aku telepon ke 1955, dan 1955 menganjurkan saya untuk konsultasi terus. Dan alhamdulillah kita sekarang lagi mengajukan pengajuan izin cuti karena hamil di sini lewat kantor Wosped. Kantornya Felicia ya. Ya betul. Wah. Dan alhamdulillah di situ juga ya itu menangani kita itu, keluhan kita itu juga dengan baik, ramah. Jadinya kita juga bisa konsultasinya itu tidak yang tertekan, atau kenapa kita bisa menceritakan, oh iya saya lagi mengandung dan saya sini nggak punya majikan, dan mereka sebisa mereka ingin membantu kita yang ingin memperjuangkan seperti itu kan. Dan mereka juga memberi arahan seperti saya yang mandiri tanpa majikan, tanpa agensi. Saya sendiri, maksudnya mandiri nih, tanpa agensi, tanpa majikan. Tapi alhamdulillah dari kantor Wosped ini dia ngasih pengarahan, dan pengarahan itu mendetail dan pelan-pelan supaya kita itu mengerti gitu jalannya itu seperti apa, prosesnya itu seperti apa. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Im ini hamilnya ini memang ada rencana atau gimana nih? Enggak direncanain. Enggak direncanain, tapi kan bulan 9 selesai kontrak, bulan 9 mau pindah. Oh, mau pindah majikan. Job. Mau pindah ke pabrik kan dari PRT. Dan ternyata kok bulan 3 itu hamil. Jadi nggak bisa. Ya namanya udah dikasih rezeki, jadi nggak bisa ditolak. Terus nanti rencananya nih kalau sudah melahirkan mau terus lagi bekerja di Taiwan atau kembali ke Indonesia, atau anaknya juga ikut Mbak Im dulu atau gimana? Mau bekerja lagi di Taiwan gitu. Makanya kita minta pengajuan supaya bisa melahirkan di sini. Jadi anak bisa, kalau anaknya tidak mungkin, sudah kemungkinan besar tidak mungkin dibawa bekerja sama, maksudnya itu kerja bareng gitu kan ya. Tapi kan di sini kan ada kayak panti khusus anak. Insya Allah sih bisa dititipkan di sana dulu. Nanti kalau anak sudah besar gitu, kita bisa bawa anak pulang ke Indonesia. Oh, tapi itu biaya juga nggak murah loh kalau untuk panti tempat penitipan anak ya. Jadi tadi boleh bilang sebenarnya Mbak Im kalau seandainya lancar-lancar saja mungkin sampai bulan 9 baru ganti ke pabrik, tetapi karena tengah-tengahnya mengandung dan setelah berkonsultasi dengan majikan juga memperbolehkan ya untuk hamil ya. Untuk tetap bekerja. Jadi kondisinya juga boleh bilang teman-teman nggak usah ragu ya, kalau ada masalah apa-apa bisa dikonsultasikan, bisa dinegosiasikan ya, cari kesepakatan. Jangan langsung berpikiran, aduh kalau saya kasih tahu pasti majikan langsung begini-begini. Kita jangan ambil persepsi dulu seperti itu ya. Bisa jadi kalau wah Mbak Im kayaknya lagi di jalan ya, naik kereta ya. Bunyi keretanya. Oke deh. Kecil ya. Terima kasih Mbak Im. Oke deh, terima kasih Mbak Im, nggak ganggu ya. Terima kasih. Jangan lupa makan siang ya untuk janinnya juga loh. Jangan diet ya kalau lagi hamil ya. Makan harus sesuai ya. Oke, jaga gizi. Oke, terima kasih Mbak Im. Oke, bye-bye. Bye. Ya, jadi ini dua kasus yang boleh bilang agak sedikit berbeda ya. Kalau yang pertama tadi Mbak War ya. War itu begitu hamil dia ngomong malah langsung diputuskan.
Kalau yang ini padahal juga boleh bilang malah Mbak Imnya juga disetujui, tapi Mbak Imnya sendiri yang nggak enak hati karena ya itu dia, karena hanya jaga sendiri kalau ada apa-apa juga. Jadi istilahnya ya biar bagaimanapun kalau ada masalah apa-apa, karena kita kadang-kadang kurang informasi, jadi perlu konsultasi dan perlu cari nih. Sekarang makanya boleh mendengarkan RTI, kemudian juga boleh dengerin Garden of Hope atau cari informasi ke teman. Tapi jangan cuma denger dari mulut orang, harus di double check juga, bener gak? Jangan ditakutin atau bagaimana. Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan apa nih? Dari Nimas Jeng mau tanya, pindah majikan tapi agent tidak merespon. Beberapa kali aku ngadu karena aku jaga ama yang tak bisa tidur siang malam sampai 2 hari 2 malam, ditambah ada 2 anak yang sedikit kurang waras. Cewek cowok, masalahnya apakah aku boleh keluar rumah majikan langsung ke kantor agent? Soalnya agentku selalu bilang tunggu ARC beres katanya, sedangkan aku di majikan baru 12 hari, kata agent harus 1 bulan baru bisa ganti majikan. Ya. Ini kalau kayak gini karena memang benar-benar masih belum dapat ARC ya? ARC belum dapat, betul. Dia baru 12 hari katanya. Aku baru pernah dengar yang ada cerita 12 hari nggak boleh pindah. Oh, jadi ini bisa ditanyakan ke 1955 atau mungkin juga nanti bisa telepon ke Garden of Hope ya. Jadi itu bisa ditanyakan lagi ya, ditelusuri lebih lagi ya, karena untuk sekarang ini kita belum pernah ada mengenai peraturan yang bilang 12 hari belum. Atau coba ditanyakan baik-baik deh, begitu. Boleh aku tambahin? Jadi silakan. Ya, kalau yang tadi aku lihat adalah selain jagain pasien, tapi juga ada 2 anak. Itu apakah anak itu kamu yang jagain juga? Kayak at least paling enggak kamu kayak harus jagain mereka, atau kalau nggak kasih makan, nyuapin atau segala macam, berarti kan kamu termasuk jagain mereka. Nah, ini dalam kontrak udah sebenarnya udah melanggar kontrak, karena dalam kontrak kamu kan cuma jagain pasien. Nah, kamu bisa pakai alasan ini buat lapor ke 1955. 1955. Untuk pindah majikan ya. Iya, untuk pindah majikan. Tidak sesuai dengan kontrak kerja. Pertama ya konsultasi dulu, memberitahukan bahwa pekerjaan Anda kok seperti ini oke nggak, bener nggak. Kemudian juga kasih tahu juga bahwa Anda sebenarnya kondisinya baru 12 hari di majikan, ARC dikatakan belum beres, apakah ada peraturan gimana, kemudian jika Anda ingin mengajukan pindah majikan dan lain sebagainya, konsultasikan ya. Betul. Oke, semoga saja bisa menjawab ya untuk Dimas Ajeng. Teman-teman lainnya kalau masih ada pertanyaan silakan. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau tadi kan kita langsung nembak nih acaranya, ngomongnya mengenai masalah-masalah. Tapi kita belum mengerti jauh tentang Felicia sendiri nih. Boleh nggak Felicia sekarang kalau gitu kita nanya-nanya tentang Felicianya? Felicia tadi bilang dari garden, dari taman, bukan dari Indonesia. Iya, betul. Iya betul. Iya betul, lagi dari garden. Ya, yang pasti kan dari Indonesia. Indonesianya dari mana nih? Boleh tahu nggak? Aku dari Tangerang, dari Serpong. Oh, dari Tangerang, Serpong. Ada yang dari Serpong. Hidup Tangerang, hidup Serpong. Tangerang. Nah, kemudian Felicia sudah berapa lama di Taiwan? Aku di Taiwan dari 2015 pertengahan. 2015 Jadi, pertengahan. Ya, ini dihitung jumlah tinggalnya ya, bukan usianya ya teman-teman ya. Biasanya kalau kayak gitu ditanya, ketahuan masih muda, masih udah tua atau gimana ya? Ini jumlah tinggal di Taiwan. Jumlah tinggal di Taiwan ya. Itu datang ke Taiwannya tujuan apa nih pertama? Oh, lagi pertama kali itu untuk kuliah. Jadi bulan Juni 2015 datang ke Taiwan, terus itu kuliah. Terus ya dari masa-masa kuliah ini aku ketemu banget sama beberapa kayak organisasi yang ada di Taiwan. Terus di sana mereka juga kayak bantu-bantuin, kayak ada bikin acara lah untuk PMI dan segala macam. Jadi di saat itu aku mulai terjerumus masuk ke dalam dunia ke-PMI-an. Begitu. Nah, terus ya jadi sambil kuliah, sambil kayak part time lah atau bantu-bantu di acara-acara PMI kayak gitu. Jadi terus udah mirip pekerja sosial ya. Ada suka dukanya nggak selama bekerja di bidang ini? sukanya banyak sih, karena ya kita baru namanya pertama ketemu. kali dengar sukanya banyak, dukanya nggak ada gitu ya. Dukanya lebih banyak lagi. Dukanya. Ya, ini orangnya positive thinking nih. Sukanya dulu, dukanya lebih banyak itu belakangan aja deh ya. Sukanya karena kita juga ketemu sama banyak orang gitu kan, kayak banyak orang Indo, kita sama-sama datang ke Taiwan walaupun mungkin tujuannya beda-beda, tapi menurut aku itu bisa jadi
kekuatan buat masing-masing lah ya. Kalau kita kadang-kadang kalau pergi ke TMS nih lagi pas hari Minggu kan banyak banget yang duduk di sana. Aku merasa kayak orangnya tuh ramah-ramah banget. Setiap kali kalau aku nanya, Mbak kenal nggak sama orang di sebelahnya, mereka lagi ngobrol-ngobrol berdua, terus kayak nanya-nanya, Mbak kenal nggak sama orang di sebelahnya? Oh enggak Cek, ini baru kayak hari ini baru ketemu, nggak kenal sama sekali, ini baru ketemu, ya udah ngobrol-ngobrol aja. Terus kayak wah orang Indo tuh beneran ramah banget. Wah luar biasa ya. Orang Indonesia, padahal sendiri dari orang Indonesia baru berasa orang Indonesia tuh ramah banget dibandingkan dengan yang mungkin orang lain ya. Biasa kalau di Taiwan mungkin memang sih orangnya ramah, tapi kalau seandainya pas lagi ngajak ngobrol mungkin terbatas dengan obrolan ya itu aja. Tapi kalau nanya jalan mungkin dibantu atau gimana, tapi untuk ini ya. Terus udah kemudian Felicia sendiri tadi udah ngomongin nggak soal sekolah jurusannya? Oh, jurusanku adalah Biomechatronic Engineering. Terus kok bisa kenapa bisa masuk ke sini? Iya. Kenapa bisa masuk ke sini? Karena aku demen aja sih. Ya intinya kayak ya ada sama-sama orang Indo yang datang ke Taiwan, kita sama-sama orang luar. Terus tapi kenapa haknya berbeda ya? Kenapa apa yang aku tahu, apa yang aku bisa dapetin, kenapa orang lain ternyata ada keterbatasan? Dan terus kayak kenapa info-infonya itu sangat nggak sinkron ya. Jadi kayak ada orang yang tahu tapi ada orang yang nggak tahu. Betul. Terus ada orang yang merasa kayak ada yang dapat bahkan sampai kayak apa sih info-info yang nggak benar. Dia kira benar padahal sebenarnya nggak benar. Makanya terus dia jadi takut untuk meminta bantuan. Terus kalau udah jurusannya seperti ini sekarang jadi melencong abis, apakah nanti akan balik lagi atau gimana? Ini mungkin hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Felicia lah yang bertindak. Jadi Felicia yang hanya Tuhan yang tahu. Oke deh, untuk acara obrolan dan juga mungkin untuk sebagian dari acara ini akan dimasukkan juga di dalam acara WWW ya Kak Amina ya, karena ini lebih juga sedikit menyangkut mengenai perempuan nih, wanita nih. Kita akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih nih untuk kesempatannya yang sudah berbagi pengalaman. Ya, dengan Mbak War dan Mbak Im ya. Semoga saja informasi dan masukan yang kita bahas di hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa di-share ya. Terima kasih dan kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.17岁少女，生活却不少女。她是李佩玲。每次放学后，她只能马上回家。因为家里的母亲行动不便。母亲需要她的照顾，还有因为人生顺序的不一样，他提早承担着甜蜜的重担，以及更多生活的重量。生活逼着人去成长。一位17岁的少女也不例外。她能做的有限，但是她努力去面对。试图去翻转。当然，生活中不全是无奈。
也有很多的善意帮助，值得去感恩。他平常不是个会读书的资优生，但这一次，他要为他所爱而去努力。他的人生已经不同，能改变的，能翻转的，只有靠自己的努力。她是李佩玲，17岁，一位高中生，却烦恼着孩子的奶粉不够，担心家用短缺。努力读书的背后，全为了母亲与孩子。她既是一位母亲的女儿，也是一位女儿的母亲。虽然承担了2种身份的重量，为母则强的她不害怕。立新基金会邀请您一起帮助更多需要帮助的李佩玲，扶她一把，让她更有力量面对命运。来，请进。校长，是，这个是我们的佩玲。是，来，请坐，来，坐，是。佩玲想要考大学。哦，是。对，然后这件事情对她来说是一个很大的挑战。是。所以想请校长帮我们勉励一下。啊，没问题。哦，不管是要推甄或甄选入学，校方这边绝对是支持。那有什么问题，跟校长讲啊，我们一起来帮助他。好，谢谢校长。不会，来，先预祝你成功喽，加油，加油。谢谢校长。17岁少女，生活却不少女。她是李佩玲。每次放学后，她只能马上回家。因为家里的母亲行动不便，母亲需要她的照顾。还有，因为人生顺序的不一样，他提早承担着甜蜜的重担，以及更多生活的重量。
生活逼着人去成长，一位17岁的少女也不例外。她能做的有限，但是她努力去面对。试图去翻转。当然，生活中不全是无奈，也有很多的善意帮助，值得去感恩。他平常不是个会读书的资优生，但这一次，他要为他所爱而去努力。他的人生已经不同，能改变的，能翻转的，只有靠自己的努力。她是李佩玲，17岁，一位高中生，却烦恼着孩子的奶粉不够，担心家用短缺。努力读书的背后，全为了母亲与孩子。她既是一位母亲的女儿，也是一位女儿的母亲。虽然承担了2种身份的重量，为母则强的她不害怕。立新基金会邀请您一起帮助更多需要帮助的李佩玲，扶她一把，让她更有力量面对命运。来，请进。校长，是。这个是我们的佩玲。是，来，请坐，来，坐，是。佩玲想要考大学。哦，是。对，然后这件事情对她来说是一个很大的挑战，是，所以想请校长帮我们勉励一下。啊，没问题。不管是要推甄或甄选入学，校方这边绝对是支持。那有什么问题跟校长讲我们一起来帮助他。好，谢谢校长。不会，来，先预祝你成功喽，加油，加油。好。